Tuhanku terlebih besar dari Tuhan apapun. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang ada bagi kami. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa Tuhan kita terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Syukur pada saat sore hari ini buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada untuk memuji, membesarkan nama-Mu, merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan bagi kami. Kami percaya Roh-Mu bekerja di tempat ini, Engkau melawati setiap umat-Mu, sidang jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang datang dengan beban, masalah, pergumulan, Tuhan menjadi sumber jawaban, kemenangan dalam hidup kami. Engkau memulihkan setiap hidup kami Tuhan lewat kuasa-Mu Bapa. Tuhan, pada saat ini juga Engkau urapi hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu ya Tuhan, baik pelayanan mimbar, pemain musik, multimedia, sound system, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Kami rindu menyenangkan Engkau pada saat sore hari ini. Tutup bungkus kami semua, lindungi kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Tuhan, hentar mereka boleh tiba dengan selamat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami pada saat ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ada sukacita di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita dalam melayani Tuhan karena Roh Allah terus bekerja dalam hidup kita. Amin.
gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Amin. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita nikmati api kemuliaan dari Tuhan kita. Amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk mendengarnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini janganlah lengah, Yesus panglima kita, menangkan semua
Semua jemaat katakan api kemuliaannya. Rasakan sukacita dalam hati kita. Kita semua siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kelam, Tuhan tak sekalipun meninggalkan kita. Dia selalu menopang hidup kita. Dia tidak pernah jauh dari kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau percaya janji-janji-Mu Tuhan. Kami mau percaya setiap rancangan-Mu dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan lewat lembah jangan takut, Kau beriku kemenangan. Dialah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan.
Tuhan yang tak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu terbukti dalam hidup kami sampai saat ini Tuhan. Kami ada sebagai kami ada karena Engkau Tuhan, karena penyertaan-Mu bagi setiap hidup kami. Haleluya. Selamanya ku kan setia. Ini kerinduan kami Bapa, melayani Engkau sampai akhir hayat kami Bapa. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allah. Kaulah Tuhan yang berjanji bagi kami Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali Kau ingkari kesetiaan. Sungguh teguh di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allah Tuhan yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allah Tuhan. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Yesus, Kau Allah Tuhan. Kami mohon dengan hormat Bapak Joni berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kembali Tuhan kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, sehingga Engkau masih memberikan kami waktu, kesempatan, keselamatan untuk kami muji muliakan nama-Mu Tuhan, untuk kami beribadah kepada-Mu pada saat sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas lawatan-Mu di setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Kami sudah muji muliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan puji-pujian kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu, membawa hadirat-Mu turun tengah-tengah kami, memberkati kami semua yang hadir pada saat sore hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan menerima sabda firman-Mu Tuhan. Marilah Tuhan Kau berfirman kepada kami Tuhan, melalui hamba-Mu yang telah Engkau siapkan ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi kami semua dengan hadirat-Mu, dengan urapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan setiap firman yang ditaburin oleh hamba-Mu membawa berkat bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan kuasa-Mu Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa kami boleh melakukan firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan pada yang menyampaikan firman. Terima kasih kepada Ibu Gembala, atau kami sering panggil Tante Ngesti, dan juga kalau kami berdiri di sini di Rembang, kami tidak lupa kepada almarhum ya, saya sering panggil Om Ngesti begitu. Ya, kalau saya ingat bagaimana Tuhan luar biasa boleh memakai hambanya sampai pada saat ini ya, kita bisa melihat kenyataan bagaimana Tuhan itu luar biasa memberkati Bapak Ibu semua di tempat ini. Amin. Nah, juga tak lupa kami menyampaikan kepada Gembala Junior yaitu
Bapak Salmon. Kemarin saya sudah bicara sedikit dengan beliau, beliau sudah menyelesaikan S3. Wah, saya dalam hati saya, wah luar biasa ya. Saya juga pingin, tetapi mengingat waktu Tuhan belum izinkan. Tapi saya percaya jika Tuhan kasih kesempatan, kami akan berusaha ke sana. Puji Tuhan, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gembala yang memberikan waktu kepada kami untuk berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan. Nama saya Denny Limbong dari Wonosobo. Tuhan masih berikan kesempatan kami hidup dan bernapas melayani Tuhan ini karena kemurahan Tuhan. Ada pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami, dan itu juga yang akan kami coba membagikan kepada Bapak Ibu sidang jemaat di tempat ini. Tentu saudara pikir ini pesan apa ini? Ya, kalau bagi saya pesannya luar biasa, ya. Tetapi kalau kita dengar mungkin biasa-biasa. Tujuannya untuk mendorong kita sebagai umat Tuhan yang hidup pada akhir zaman ini. Ya, nah puji Tuhan. Ini waktu berjalan terus, nanti sambungnya di tengah, tapi kita mulai membaca firman Tuhan dulu. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada umumnya gereja Pantekosta hari-hari seperti ini ya sedang berbakti atau berdoa untuk memohon kepenuhan Roh Kudus, saudara sekalian, ya, sehingga sidang-sidang Tuhan, anak-anak Tuhan bergumul, berdoa, ya, ada yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada yang belum. Yang belum kami dorong terus. Saya percaya bahwa Roh Kudus itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, tetapi kita juga minta supaya Tuhan memberikan satu tanda, yaitu bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru yang Tuhan berikan. Itulah Pantekosta. Pantekosta, heranlah. Kenapa? Pada waktu beribadah, sepertinya ada sesuatu gitu. Ya, itulah Pantekosta. Tapi mari kita melihat dari konteks ini. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa Yesus terangkat ke surga. Sebelum itu beberapa saat dia mengatakan sesuatu, ya, saudara sekalian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Ya. Dia memberi pesan kepada murid-muridnya. Bahkan 1 Korintus pasal 15 dikatakan bahwa ada 500 orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Suatu fakta yang tidak bisa disangkal. Agama lain mungkin mereka bisa berspekulasi, ya, tentang kebangkitan. Wah, itu begini dan begitu. Tetapi Alkitab kita, orang yang percaya kepada Tuhan, menceritakan secara jelas. Pribadi daripada Tuhan Yesus itu jelas. Mulai dari di kandungan Maria sampai dilahirkan, sampai mati, bangkit, naik ke surga, sampai datang kembali, itu semua jelas.
Tidak ada sedikit keraguan-raguan di dalam pribadi dari Tuhan. Sebab itu kita yang percaya kepada Dia, kita mengalami sesuatu dukungan, sesuatu damai sejahtera. Tidak ada sedikit pun keraguan-raguan dalam pribadi daripada Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita dipanggil oleh Tuhan, dipilih dan setia kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Saudara sekalian, ya, jangan kita pikir, wah Tuhan, kenapa Tuhan masih belum menjawab saya. Sabar saja, satu waktu pasti itu akan terjadi dalam hidup kita. Ya, tidak mungkin Tuhan mau tolong kita, kita sudah mati. Itu tidak mungkin. Tuhan tolong kita, kita masih hidup, kita masih ada. Saudara-saudara sekalian, ya, jadi kita melihat Yesus mengatakan sesuatu. Tinggallah di Yerusalem, berdoa sambil menunggu, menantikan. Dari 500 orang itu ternyata hanya 120 orang yang dijamah. Saudara sekalian, kira-kira bagaimana, siapa yang salah? Saya percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Mungkin yang 380 orang itu mereka, waduh, kesana kemari, sebab tunggu 10 hari. Mereka harus berada di loteng Yerusalem. Mereka harus berdoa, memuji Tuhan. Alkitab katakan bahwa mereka sedang memuji-muji Tuhan. Mereka sedang menanti-nanti. Ya, hari pertama Petrus CS semangat. Hari kedua, waduh. Hari ketiga, keempat, kelima, ya mungkin saya bagaimana rasanya bagaimana. Tetapi mereka menunggu terus. Tunggu dan tunggu dan tunggu. Hari ke-9, waduh. Hari yang ke-10 waktu masih siang, mereka mulai merasa ada sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, ya, dan terjadilah sesuatu kegerakan yang hebat sekali di dalam perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama, Roh Kudus datang hanya sebentar terus langsung pergi. Ya, tidak bekerja secara leluasa karena ada sistem kerjanya, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, ya, tapi dalam perjanjian baru, ya, Yesus naik ke surga. 10 hari kemudian Tuhan Yesus kirimkan Roh Kudus, sepertinya dilepaskan begitu, dan terjadi sesuatu yang hebat, sesuatu yang sangat luar biasa. Orang-orang bisa melihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja, dan bahkan sampai saat ini Roh Kudus tetap bekerja. Saudara-saudara sekalian, berdoa, memohon kepada Tuhan. Saya kalau ingat begini, ya, hari kepenuhan Roh Kudus, saya sedih sekali. Mengapa sedih? Karena saya belum dijamah. Saya orang Kristen, Kristen keturunan orang dari Kupang NTT itu di sana. Waduh, Kristennya kental, tetapi ya begitulah, ya. Kristen KTP-nya lebih menonjol daripada Kristen yang rohani. Jadi merasa dijamin oleh kekristenan, saudara-saudara sekalian, ya kita santai aja. Tapi mulai melayani Tuhan, di sekolah Alkitab dikatakan harus penuh dengan Roh Kudus. Saya sudah tamat sekolah Alkitab juga, ya masih biasa-biasa, saya sendiri yang tahu, ya. Saya sudah melayani Tuhan, pegang sidang jemaat, ya, belum. Waduh Tuhan, gimana ini? Saya sampai rasanya bingung, ya, sebagai manusia, ya. Ada seorang ibu yang dia berkata-kata dengan bahasa roh, ya. Rupanya dia punya karunia roh gitu. Jadi tiap kali ibadah selalu saja dia berkata-kata dengan bahasa roh. Tiba-tiba gitu, ya. Tiap ibadah gitu, bertahun-tahun, saudara sekalian, sehingga orang bilang, kenapa ya Om orangnya kayak gitu? Saya bilang, biarkan aja, selama dia tidak mengacaukan, ya biar aja, itu karunia. Ya, satu pemberian yang kontinu. Jadi kalau dia berbicara dalam bahasa roh, ya biar aja. Yang penting sesudah amin semua tenang. Nah, begitu, saudara sekalian. Ya, jadi kita melihat Roh Kudus itu Tuhan curahkan, Tuhan berikan. Walaupun mungkin orang lain tidak mau tahu, orang-orang yang jauh di sana atau di HP itu, saudara sekalian, mereka ya menantang, apa ini bahasa halusinasi, apa itu Roh Kudus? Ya karena dia gerejanya misalnya reform, ya, berlatar belakang non, ya sudah. Tapi kita gereja Pantekosta. Apa artinya Pantekosta? Itu dalam bahasanya Pentekoste. Pada hari yang ke-50, saudara-saudara sekalian,
Roh Kudus dicurahkan. Itu Pantekosta. Anak-anak Tuhan, biar kita tahu apa artinya Pantekosta. Ya, hari yang ke-50 Tuhan curahkan Roh Kudus, dan di situ orang bisa berbicara. Murid-murid berbicara, ya. Murid-murid berglosolali. Saudara-saudara sekalian, ada satu istilah di dalam bahasa Yunani yaitu heterais glossais, ya, atau heteros glossolalia yang kita tahu. Saya percaya kita sudah paham itu, ya. Bahasa-bahasa yang baru, ya. Waktu orang berkumpul, anak-anak Tuhan berkumpul, saudara-saudara sekalian, mereka berbicara. Itulah Pantekosta, saudara-saudara sekalian. Zaman dulu apalagi, tiap kali ada pertemuan anak-anak Tuhan dalam sejarah, ya, yang saya baca, anak-anak Tuhan di Surabaya kalau mereka berkumpul selalu ada bahasa-bahasa yang baru. Saudara sekalian, biar ini jangan hilang dari dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada bahasa-bahasa yang baru. Ya, coba kita melihat itu di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua, ya. Kisah Rasul pasal yang kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua sedang berada bersama-sama di satu tempat. Tiba-tiba terdengar dari langit bunyi yang keras seperti bunyi angin menderu. Seluruh rumah tempat mereka berkumpul diliputi bunyi itu. Lalu mereka melihat sesuatu yang rupanya seperti lidah-lidah api bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Mereka semua dikuasai Roh Allah, lalu mulai berbicara dalam bahasa lain atau heterais, menurut apa yang diberikan oleh Roh Allah kepada mereka untuk dikatakannya. Jadi pada hari Pentakosta mereka berkumpul, murid-murid berkumpul, murid-murid yang menunggu. Tiba-tiba ada serbuan angin dari sorga dan mulai menempati rumah itu. Dan ada apa? Ada lidah-lidah api. Kenapa tidak dikatakan yang lain telinga api? Ya, tapi dikatakan lidah-lidah api. Saudara-saudara sekalian, ya. Karena lidah ini harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Kalau lidah tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, orang akan berbicara sembarangan. Saudara-saudara sekalian, orang lain tidak tahu, orang sana tidak tahu, ya. Saya waktu itu tidak tahu, aduh sembayangnya bukan, saya sudah sembayang, menangis, sembayang sampai ingusnya itu sudah, aduh. Ya, mereka bilang kalau sembayang saja, tidak usah pikir yang lain. Jadi saya itu sembayang. Kok belum juga? Aduh Tuhan, gimana ini? Ya, saya gitu kalau hari Pentakosta itu ketuhanan Roh Kudus saya susah sekali. Karena apa? Belum. Tuhan, gimana ini Tuhan? Akhirnya Tuhan, saya berdoa. Kalau Tuhan tidak jamah, karena hamba Tuhan Pentakosta kan begitu, ya. Harus penuh Roh Kudus, harga mati. Gitu. Saya berdoa Tuhan tuh. Akhirnya saya menyatakan satu komitmen kepada Tuhan. Kalau Engkau tidak jamah sesuai dengan kenyataan firman Tuhan, maka saya akan berbalik belakang. Artinya ya namanya sudah jadi hamba Tuhan, mau mundur kan tidak bisa. Melayani tapi ya dalam hati ini aduh gimana ya gitu. Saudara-saudara sekalian, ya, saya berdoa, akhirnya satu waktu doa kepenuhan. Siapa yang belum penuh dengan Roh Kudus, silakan berdiri. Yang sudah berdiri maju ke depan. Ya, saya maju saja. Banyak anak-anak muda, ya. Saya juga waktu itu ya masih muda tapi ya sudah sedikit tua lah begitu. Datang, ya. Ayo yang datang berlutut. Nah, berlutut. Saya berlutut dengan penuh harapan. Tuhan, dengarlah komitmen saya Tuhan. Saya berdoa Tuhan, tolong. Lalu hamba-hamba Tuhan mulai datang doa. Ini kesaksian saya tidak lupa bagaimana Tuhan menjamah saya. Dan itu memberikan kekuatan kepada kami sampai hari ini. Mulai doa. Saya tidak mendewakan manusia, tidak. Tapi kalau Tuhan pakai orang itu kita hargai, kan begitu tuh? Ada hamba Tuhan, dia datang, itu sana ada hamba Tuhan itu.
Om itu hamba Tuhan belum penuh dengan Roh Kudus. Saya dengar, wah ini pasti saya ini, gitu. Nah kalau dia datang dekat dan doa tumpang tangan kepada saya itu kok gemetar. Tapi saya pegang, saya tidak mau gemetar, diam aja. Tapi tidak bisa, ya. Namanya strom datang, listrik datang, waduh langsung kaget. Tapi kalau hamba Tuhan itu pergi kok saya biasa lagi. Saya itu waktu itu kedagingannya apa? Hamba Tuhan itu pakai parfumnya terlalu tajam begitu. Dia pakai minyak wanginya terlalu banyak sehingga kok masuk di hidung saya tidak jadi bergumul lagi. Waduh namanya manusia ya. Hari berikut lagi, puji Tuhan, saya tunggu hari berikut, saya berdoa lagi. Dia datang doa, ya hamba Tuhan itu datang, ada 2 orang doa ke saya. Dan mereka tidak mau pergi dari saya, doakan terus, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ayo bilang haleluya, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tiba-tiba lidah saya itu diputar oleh Roh Kudus. Mungkin bilang begini kita itu, aduh gimana ya. Tapi kalau kita merasakan, baru kita melihat Tuhan itu ajaib, Tuhan itu hebat, bisa memutar lidah kita sehingga ada kata-kata yang kita bicarakan, kami bicarakan, tapi kami tidak mengerti. Lalu tempat yang saya berlutut itu dikasih tanda kali, ya. Kemudian doa, ya 2 jam doanya, waduh saya lututnya sudah capek, ya gimana? Tapi waduh semangatnya luar biasa karena ada sesuatu, saudara sekalian. Amin, 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 semua amin. Ya, bangun. Coba lihat tempat berlututnya itu, lihat bangkunya. Kalau ada tanda kali, maju ke depan. Saya lihat, loh, ada tanda kali ya. Wah, saya maju ke depan, datang. Waduh, datang itu kira-kira ada 13 orang kalau tidak salah yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Anak-anak muda kebanyakan, mereka datang dan waduh, orang Manado bilang totofore, omong terus bahasa lidah tidak bisa ditahan lagi. Amin, amin. Tapi gitulah, orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu mukanya itu bagus, saudara-saudara, karena ada kemuliaan Tuhan pada waktu itu. Mungkin kita mukanya kurang bagus, tapi waktu penuh dengan Roh Kudus ada sesuatu, saudara-saudara, sebab kita berbicara dengan Tuhan secara langsung dan orang melihat. Ya, tidak ada ngapusinya. Dia berbicara dengan Tuhan dalam bentuk bahasa roh, saudara-saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. Ini kesaksian yang saya rasakan. Ya, sampai saat ini. Ya, kami bersyukur setiap kali ada hari kenaikan Tuhan, menunggu doa kepenuhan Roh Kudus, saya sudah plong ya. Dulu aduh gimana Tuhan, namanya hamba Tuhan kan gimana ya, sudah selangkah maju melayani, apa mesti mundur lagi kan tidak mungkin. Tapi sambil menunggu, itu maksud Tuhan. Kami berdoa menunggu ya, sehingga terjadi ya kegerakan-kegerakan yang kami rasakan bagaimana Roh Kudus itu ada. Ya, saudara sekalian, kita mungkin tidak melihat dengan mata, ibarat angin ya. Angin kita tidak lihat, tapi kita rasa. Amin. Roh Kudus juga begitu. Saya percaya Roh Kudus ini ada di sini. Mungkin kita tidak lihat dengan mata, tetapi pekerjaannya, suasananya, rasanya itu seperti angin yang ada. Ada rasa suasana, ada rasa indah. Itulah Pentakosta atau Pantekosta. Saudara-saudara sekalian. Jadi kita melihat Roh Kudus itu fakta. Berdoa mohon kepada Tuhan. Saya mau menuntun saudara bagaimana penuh dengan Roh Kudus. Bukan saya ajarkan, bukan. Tetapi saudara sekalian, ya, saya menulis di sini, ya. Tuhan, kami haus. Kami rindu akan Roh Kudus, ya gitu tuntunannya. Ya. Tuhan, buka hati kami. Pulihkan kami. Kami haus dan rindu. Saya hanya bisa menuntun sampai di situ saja. Sebab yang membaptis kita dengan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan hanya memberitahukan, menuntun. Ya, saya sering diajak, mari kita tuntun orang penuh dengan Roh Kudus. Saya berdoa, Tuhan, tolong siapa kami Tuhan. Ya,
Saudara sekalian, kami menuntun. Tapi dalam hati saya, Tuhan, Engkau pernah memberikan Roh Kudus kepada kami. Saya hanya minta Tuhan 1 jiwa saja. Tuhan 1 jiwa saja, Tuhan penuhkan. Ya, saudara sekalian, akhirnya kami berdoa. Tuhan kasih 1 jiwa. Ya, ada 1 jemaat yang penuh dengan Roh Kudus. Oh Tuhan, terima kasih. Tapi itu di dalam batin saya tidak ngomong kepada orang-orang. Dan luar biasa. Saya percaya pagi hari ini, kalau kita datang kepada Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan satu kerinduan yang sangat dalam. Murid-murid berkumpul di loteng Yerusalem, mereka bersatu hati. Dikatakan itu ayat 14, mereka bersatu hati. Mereka berkumpul, mereka sepakat. Saudara sekalian, seperti yang ditulis dalam Mazmur pasal 133. Mereka saudara bersaudara berkumpul bersama-sama. Seperti minyak yang turun ya, ke kepala Harun, ke janggut, ke leher dan ke jubahnya. Ya, jadi ada persekutuan, ada rasa kebersamaan, ada rasa kesehatian. Ya, orang tua bersehati, rumah tangga ibu bapak nikah kita bersehati. Ya biasanya kalau ada kekurangan ini itu biasa saja, tidak usah diperbesar. Tapi ada masa-masa Tuhan mau kita bersehati, ya, berdoa bersama-sama, berkumpul. Hari-hari yang diumumkan oleh gereja kita akan bersehati, berkumpul. Nah di situ saya 16 tahun lamanya tunggu, aduh Tuhan gimana? Udah sekolah Alkitab di Salatiga, aduh Tuhan gimana ini Tuhan? Praktek di Magelang, aduh Tuhan gimana juga belum. Waduh, saya bilang Tuhan gimana, saya atlet belakang Tuhan kalau gini. Tapi itulah ada waktu dari Tuhan. Kadang-kadang Tuhan tunggu kita punya komitmen, keputusan untuk dekat dengan Tuhan. Tuhan tolong, bukankah karena kasih karuniamu Tuhan Engkau selamatkan kami. Bukan karena kami baik, bukan karena kami ini bisa, tapi karena kemurahan Tuhan. Saya berdoa, mau bilang menangis ya sudah menangis, mau bilang waduh sudah kayak apa begitu. Tapi semua ada waktu dari Tuhan. Kami berdoa sungguh-sungguh, Tuhan tolong. Ya perlu bantuan juga orang lain dalam nama Yesus. Saudara-saudara, saya bergetar, aduh gimana. Tiba-tiba saya merasakan, oh begitu ya. Saya tidak mau goyang-goyangnya. Tapi namanya kalau kena strom, nah itu mesti goyang. Kalau kena strom aliran surga, kita mesti merasa, kok ada sesuatu ya, apa ya? Itulah Roh Kudus. Gereja Pantai Kosta di Indonesia, ya, selalu ada hubungannya, kaitannya dengan doa kepenuhan Roh Kudus. Di mana-mana orang berdoa meminta supaya Tuhan menjamah. Syaratnya kita selalu bersatu. Syaratnya kita berkumpul kayak murid-murid. Mereka berkumpul bersama-sama sambil menunggu. Tiba-tiba bahasa-bahasa, lidah-lidah yang baru turun ke atas, lidah-lidah api turun ke atas murid-muridnya. Dan bahkan sampai saat ini Tuhan Yesus masih memanggil kita untuk mau menjamah kita penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus memberikan kemenangan kepada kita. Ya, kelebihan orang Kristen Pentakosta, walaupun kita banyak masalah, tetapi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita mendapat ya nilai yang lebih. Ada kekuatan, walaupun ada tantangan, ada pencobaan, ada kesusahan, ini dan itu, hari-hari seperti ini. Tapi saudara-saudara, Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Amin. Saudara-saudara, ini kebenaran firman Tuhan. Ya, saya ingat saudara-saudara, saya melayani Tuhan di daerah Wonosobo di salah satu desa ya. Saudara-saudara, tantangannya tidak sedikit. Setelah kami mendapat satu kegerakan yang besar, wah itu pencobaannya juga besar, saudara-saudara. Aduh, saya bilang Tuhan tolong. Waktu saya masih bujang, kemudian saya percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Ya, kemudian saya nekat menikah. Ya begitulah. Ya, saya nekat menikah.
Kemudian kami pindah ke satu tempat ya. Saudara sekalian, kami berdoa, melayani, bergumul ya. Bergumul saudara sekalian, bergumul 20 tahun. Ya. Kemudian ya, mungkin orang itu ngintip saya. Si Deni itu gimana di jalan hidupnya? Saya bilang saya tetap dalam Tuhan kok. Ya. Dan kemudian tahun kemarin ya, seorang hamba Tuhan cari saya di GPS ya, peta ya, cari di mana tempat tinggalnya. Cari, datang dengan mobil. Ya, datang dengan mobil. Kamu di sini gimana ya? Apa kamu sudah mantap ya? Ya, sekian ada tanah-tanah warisan yang dikasih kepada kami supaya kami tidak boleh berkembang dalam pelayanan. Saya tahu ini siasat iblis ini. Walaupun kenyataannya sudah waduh, banyak tanah warisan ya, besar. Mungkin 2-3 kali daerah ini sudah. Tapi kan hati ini tidak bisa ya, tidak bisa ditutup dengan cinta Tuhan, atau tidak bisa ditutup dengan yang lain. Cinta Tuhan tetap kuat. Begini, ini ada tempat, ada sidang Tuhan ya. Kamu datang ke sana melayani. Saya sudah senior, kamu junior. Om, saya berdoa dulu Om ya. Nanti gimana? Ya, sering. Tapi cepat begitu. Oh ya baik, kami berdoa. Sudah sering pergi pelayanan di tempat itu ya, di daerah Temanggung bagian desa. Jadi intinya itu saya itu mesti dipindahkan begitu. Ini kan mesti pergumulan gitu. Saya berdoa, Tuhan tolong. Kami sering ke sana 1-2 bulan sekali karena memang disuruh begitu. Tuhan gimana ini ya. Sebelum itu sudah ada seorang hamba Tuhan yang berkhotbah dari Kupang ya. Tuhan memberikan kesempatan. Kesempatan yang kedua ini tidak sama dengan kesempatan yang pertama. Tapi karena belum ada kenyataannya ya saya itu ya puji Tuhan, saya simpan dalam firman. Kemudian waktu itu dengan istri sama-sama dengar, saya bilang, no itu sudah ada firman Tuhan. Sudah 3 bulan kenyataannya begitu. Ya, orang atau hamba Tuhan ini datang dan menyatakan begitu. Sampai sekarang tetap wah mantap komunikasi, sering pelayanan. Tapi saya berdoa, saya bilang seperti Musa, Tuhan kalau engkau tidak sertai untuk perjalanan itu. Karena waktu itu orang Israel buat berhala, jadi Tuhan marah. Musa juga sebagai manusia tidak berdaya. Tapi Tuhan, ya Musa bilang kepada Tuhan, kalau Tuhan tidak sertai aku, tidak akan jalan juga ke sana. Akhirnya Tuhan sertai Musa, Musa pergi. Saya ingat ayat itu. Ya sudah, Tuhan kami menyerah. Jadi tahun ini kami akan ya tempati tempat yang baru. Secara manusia di luar dugaan. Secara manusia apa iya apa ora. Tapi itulah cara daripada Tuhan kepada kami. Saya bilang anak mau kuliah, nanti semua diatur secara baik ya kami takut kepada Tuhan. Jadi kami dengar firman Tuhan. Ya semua ajakan ya puji Tuhan positif baik saja. Dan itulah yang saya rasakan. Ya, jadi ini kemurahan Tuhan bagi kami secara pribadi. Saudara-saudara itu pesan Tuhan kepada kami. Saya menyampaikan ini biarlah kita juga bisa tahu bahwa Tuhan ada pesan juga kepada kita. Untuk apa? Untuk kita tetap di dalam Tuhan lebih lagi. Kalau melihat situasi dan kondisi pada saat ini mungkin kita bisa lemah. Tapi karena ada pesan Tuhan, ada firman Tuhan, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi kami di dalam melayani Tuhan dan pekerjaan. Ini kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagi-bagi kepada ibu pada pagi hari ini. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Ya, mari kita bersatu, mari kita sehati, mari kita bergumul supaya Tuhan menyatakan kebaikannya kepada kita lebih dan lebih lagi. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau adalah pembaptis Roh Kudus. Tuhan jamah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tolong Tuhan. Penuhkan dengan kuasa-Mu Tuhan.
hati kami haus, hati kami rindu, hati kami Tuhan menginginkan Tuhan. Karena itu adalah janji-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, Engkau tolong Tuhan, dan tolong Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari pergumulan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau dengar Tuhan, hari-hari kerinduan mereka, Engkau lihat dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tolong jamah. Ada bahasa-bahasa yang baru Tuhan, ada bahasa-bahasa roh. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih. Meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan. Oh Tuhan Ibu Gembala, berikan kekuatan, kesehatan dan panjang umur Tuhan untuk melayani Tuhan dalam kesetiaannya. Demikian juga Tuhan dengan Bro Salmon, kami serahkan dalam tangan-Mu keluarga ini. Suami, istri, anak Tuhan tolong pakai mereka menjadi alat dalam tangan-Mu Tuhan. Sebagai dosen, sebagai gembala junior, Tuhan jamah, beri hikmah dan akal budi, beri pengurapan kepadanya Tuhan. Terima kasih, biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan serahkan semua ini hanya dalam nama Tuhan. Berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Seraya kami mengucap syukur kepadamu buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Marilah Tuhan bawa kami seluruh jemaatmu untuk rela dan haus akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh-Mu memenuhi kepada kami supaya kami boleh menjadi anak-Mu yang kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berkemenangan, yang mampu melawan semua daya iblis yang mau melemahkan iman percaya kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin Tuhan sudah siapkan sorga bagi kami. Sebab itu selama kami hidup di dalam dunia ini, biarlah Roh Kudus senantiasa memimpin kepada kami hari demi hari sampai kepada hari yang besar di mana Tuhan datang menjemput kepada kami. Terima kasih Tuhan. Mereka yang sakit, kesempatan ini kami berdoa buat Bapak Edi Setiono, Ibu Natalia, Engkau jamah mereka, sembuhkan dengan mujizat-Mu supaya mereka boleh kembali lagi bebas memuliakan, membesarkan nama-Mu dan melayani karja-Mu. Terima kasih Tuhan. Seberapa kami yang beribadah kepadamu, kami yakin janji firman-Mu iya dan amin. Di mana Tuhan kalau kami beribadah, Tuhan berkati roti yang menjadi makanan kami dan air yang menjadi minuman kami. Bahkan segala penyakit Tuhan lalukan dari kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan rumah tangga anak-anak-Mu dengan
dengan damai sejahtera. Segala usaha yang diusahakan oleh umat-Mu, Engkau bubuhi berkat ke atasnya. Kami berdoa juga buat Ibu Yuli Handono yang sakit, Engkau jamah dia, sembuhkan dengan sempurna supaya bebas kembali Tuhan melayani karya-Mu. Terima kasih Tuhan, henter sebentar kami pulang. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu, bersamalah dengan kami. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.